sebagai satu keluarga yang sama-sama mencintai Bapak Wong Yin Fong yang telah menghadap Tuhan. Kehadiran kita, kebersamaan kita saling meneguhkan satu sama lain yang sementara berduka dan merasa kehilangan orang yang kita cintai. Dan kita bersama-sama sebagai seorang yang percaya apapun agama kita, bahwa kehidupan itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka kalau Tuhan sudah mengendakinya, Dia yang memberi, maka Dia pula yang mengambilnya. Dan hari itu persis kita bersama-sama menghadapinya. Maka sebagai seorang beriman tidak ada sikap lain selain sikap pasrah pada penyelenggara Tuhan. Maka kita bersatu hati menyerahkan orang yang kita cintai, suami, papa, opa, dan saudara kita Bapak Wong Yin Fong ini ke dalam Tuhan. Pernikahan kita akan rayakan sebagai perayaan penyelamatan yang juga untuk Bapak Wong Yin Fong, tapi juga untuk kita sekalian yang masih berziarah di tengah-tengah dunia ini. Maka mari kita bersama menyiapkan hati kita sehingga kita bersama dilayakkan untuk merayakan misteri ini. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibukalah semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Naikkan pada pujian dari buku halaman 97. Buku halaman 97, lagu nomor 12. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk Bapak Ibu. Jika seandainya dan dalam contoh tadi juga sangat jelas bahwa pengantin ternyata tidak datang-datang, sehingga mereka akhirnya tertidur, dan begitu diserukan bahwa mempelai datang, lalu ya mereka bersiap-siap untuk menyambutnya. Sementara 5 gadis yang bodoh meminta minyak kepada yang bijaksana, dikatakan bahwa tidak, nanti tidak cukup bagi kamu dan bagi kami, jadi lebih baik kamu beli saja ke penjual minyak. Nah, apakah ini kemudian kita menggambarkan yang bijaksana itu kikir? Saya rasa tidak juga, justru karena bijaksana, sehingga daripada dua-duanya tidak bisa masuk, tidak cukup semuanya, maka sudah kamu beli saja dulu. Lalu ya akhirnya mempelai datang, sehingga 5 gadis bijaksana yang dengan minyak tadi, mereka bisa ikut bersama-sama masuk dalam pesta perjamuan. Sementara 5 yang lain yang kembali dari beli minyak, ternyata ketika gedor-gedor pintu, minta dibukakan pintu, di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jadi memang kalau kita juga mencoba merenungkan perjalanan kehidupan kita itu hidup tidak akan selama-lamanya di dunia ini. Kita akan suatu saat akan tiba bahwa kita akan memulai suatu kehidupan baru. Dan kapan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Dan karena itu ya supaya berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Apakah seperti peronda dan lain sebagainya? Tentu tidak. Cara berjaga-jaga adalah menata kehidupan. Menata kehidupan yang membuat selalu siap. Bagaikan pelita yang selalu menyala karena ada minyaknya. Nah, bagaimana kita menjaga kehidupan kita, hati kita seperti pelita yang selalu menyala karena ada minyak. Dan tadi digambarkan dengan begitu indah dalam bacaan yang pertama, bahwa orang yang sudah tiba saatnya untuk memulai kehidupan baru, maka bumi dan langit itu tidak ada lagi. Yang ada adalah kehidupan baru. Dan orang yang bisa mengalami kehidupan baru di dalam keabadian adalah mereka yang namanya ada di dalam kitab kehidupan. Jadi ibaratnya kita ini begitu lahir sudah disediakan kitab kehidupan yang masih putih. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita dari kecil yang kita belum menyadari apa-apa sampai kemudian bertumbuh, berkembang sehingga kita menjadi ya semakin tahu, mengerti, lalu bisa juga ya mengatur diri kita sendiri, tahu dan mau dan lain sebagainya. Di sanalah kitab kehidupan terisi oleh segala tingkah perilaku kita di sana. Maka bagi orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, tadi dikatakan ya, dibinasakan. Mati kedua. Jadi mati pertama ya meninggalkan dunia ini, mati kedua dibinasakan, digambarkan dalam lautan api tadi. Sementara mereka yang namanya ditemukan dalam kitab kehidupan, dia akan hidup selama-lamanya, hidup dalam keabadian bersama dengan Sang Pemberi kehidupan. Dan itulah tujuan semua orang, apapun agamanya. Agama itu sebagai ya sarana yang membantu dalam perjalanan di tengah-tengah dunia ini. Tapi bagaimana orang menghayati kehidupan keagamanya itu yang akan menentukan nanti dalam kehidupan barunya itu sungguh-sungguh akan berbahagia, mulia dan sukacita apa tidak, atau bahkan sebaliknya justru dalam kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan melepas orang kita cintai, suami, papa, opa kita, saudara kita, Bapak Om Infong yang telah menghadap Tuhan. Beliaunya mau kemana? Mau mulai kehidupan baru dalam keabadian, dalam sukacita atau kebinasaan. Kita sendiri mungkin juga bisa sudah mulai meraba-raba bagaimana perjalanan kehidupan beliau selama ini. Sejak bersama dengan keluarga besar, lalu kemudian menikah, lalu lahir anak-anak, lalu cucu, dan seterusnya. Kita yakin dan percaya bahwa ada banyak usaha-usaha bagaimana beliau untuk memperjuangkan hal yang baik, hal yang benar bagi keluarganya, bagi istri, bagi anak, bahkan mungkin juga bagi cucu-cucu. Usaha-usaha untuk menanamkan hal yang baik bagi keluarganya atau dimanapun beliau berada, itu sudah menjadi suatu pertanda bahwa beliau mau tetap menjaga pelitanya bernyala. Itu berarti selalu ada minyak, selalu ada usaha untuk menyalakan pelita itu. Tidak pusing agamanya apa, tapi cara hidupnya. Jadi cara hidupnya lah yang menentukan keselamatan orang, bukan agama, cara hidupnya. Maka dengan demikian kita juga
sebagai orang beriman, kita mempunyai pengharapan bahwa orang yang kita cintai memulai kehidupan barunya di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam kebahagiaannya itu, beliau di dalam kehidupan barunya itu juga bisa mendoakan orang-orang yang dicintainya, keluarganya yang masih berziarah di tengah-tengah dunia ini, tentu juga dengan harapan supaya nanti dalam kehidupan barunya juga sama-sama akan bertemu di dalam kemuliaan dan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Allah Bapa kita, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga sesudah segala cobaan di dunia selama 76 tahun, saudara kita yang terkasih Bapak Wong Yin Fong diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan dalam kerajaan Allah Bapa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga perjalanan Bapak Wong Yin Fong menuju ke tempat peristirahatannya yang terakhir di ruang kremasi boleh berjalan dengan baik dan semua proses boleh berjalan dengan lancar. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk semua anggota keluarga yang ditinggalkannya, semoga Tuhan menghibur dan menguatkan iman mereka semua. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga kepercayaan keluarga tidak goncang, tapi semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami yang penuh harapan dan kuatkanlah kami dalam duka cita ini. Terimalah kami juga nanti dalam sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Putra mewariskan tubuhnya sendiri sebagai bekal dalam perjalanan hidup ini. Sudilah kiranya ia mengantarkan saudara kami Bapak Wong Yin Fong yang telah kau panggil menghadap hadirat-Mu ini masuk ke dalam perjamuan Kristus yang kekal di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mungkin ada pengumuman? Silakan duduk. Terima kasih dan maaf atas nama almarhum yang atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dan mohon maaf atas dan terima kasih atas semua bantuan yang keluarga dan teman-teman yang sudah bantu dalam acara kami ini. Terima kasih. Melepas saudara kita, suami, papa, opa, Bapak Wong Yin Fong menuju pada peristirahatannya yang terakhir, maka mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, kita naikkan pada pujian dari buku halaman 105. Pimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu. Bawa foto, salib, lilin yang bernyala, kunci, serta vas bunga. Boleh mempersiapkan diri. Nanti kita bersama-sama akan berarah keluar dari ruangan ini menuju ke lantai 5 untuk memperabukan almarhum Bapak Wong Yin Fong. Terima kasih kepada Pastor Tarsisius Siswanto MSC dari Gereja Selamaris Pluit yang telah bersedia hadir di rumah duka ini untuk mempersembahkan perayaan Ekaristi, mendoakan keselamatan kekal almarhum Bapak Wong Yin Fong. Dan terima kasih juga atas segala dukungan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Moga-moga berkat dukungan dan doa-doa yang kita panjatkan, kehadiran Allah Bapa boleh memperlancar perjalanan almarhum Bapak Wong Yin Fong menuju tanah air surgawi yang telah Tuhan Yesus janjikan bagi kita semua, agar boleh berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya halangan dan rintangan, dan dia boleh berbahagia bersama para kudus dan akan menjadi pendoa bagi kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, lihat sini semua. Oke, 1, 2, masih 1, 2, 3.
Jalan pelan-pelan. Kanan kiri ya, kanan kiri dari belakang dulu, kanan jauh itu paling Satu, dua, tiga, masih 1, 2, sekali lagi tunggu 1, 2, 3. Mungkin dari keluarga besar. Lihat handphone dulu ya. Dulu semua 1, 2, 3 dulu 1, 2 dan 3 sekali lagi 1, 2 dan 3. Tahan dulu sebentar. Ibu yang ini yang depan yang garis-garis agak geser ke sini dikit. Biasa dikit. Oke, ibu yang baju abu-abu agak geser dikit. Oke, pas. Bijinya nggak usah geser ya. Yang belakang. Oke, yuk lihat sini semua. Oke, 1, 2, 3. Masih 1, 2, 3. Oke. Terima kasih bisa kembali.
dan penyelamat. Lihat kamera semua, 1, 2, Cici boleh maju lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Masih handphone. Oke, lihat kamera. Oke, 1, 2, 3. Masih 1, 2, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lihat handphone dulu. Oke, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3 sekali lagi belum. 1, 2 dan 3. Oke, lihat kamera. Lihat kamera semua. 1, 2, masih 1, 2, 3. Oke, pokoknya boleh maju lagi. Maju lagi Pak. Iya. Lihat kamera dulu. Lihat kamera handphone. Oke, lihat kamera ya. 1, 2, 3, masih 1, 2. Oke. Di dalam ruangan ini yang kita perabukan atau kita kremasi adalah jasadnya. Badannya yang fana, yang berasal dari abu akan kembali menjadi abu. Tetapi yang kita doakan selama ini, misa requiem, misa penutupan peti, dan misa pelepasan adalah untuk mendoakan jiwa atau rohnya yang berasal dari Tuhan supaya kembali kepada Tuhan, agar kelak almarhum menjadi pendoa bagi kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian di halaman 93 nomor 2, halaman 93 nomor 2, kuduskan tempat ini untuk mengawali ibadat kremasi pada pagi hari ini. Dari buku halaman 60, kita awali ibadat kremasi untuk almarhum Bapak Wong Ying Fong ini dengan membuatkan dapunan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita hadir, kita berkumpul di ruang krematorium ini dengan hati yang tulus. Kita hendak menyerahkan keselamatan dan kebahagiaan suami tercinta, Bapak tercinta, saudara kita tercinta Bapak Wong Ying Fong yang saat ini dia telah kembali ke pangkuan Allah Bapa di surga, meninggalkan keluarga, sanak saudara, para sahabat-sahabatnya, bukan untuk sementara tetapi untuk selama-lamanya. Maka dari itu mari kita serahkan ke dalam kuasa tangan kasih Allah. Semoga Bapak Wong Ying Fong sungguh-sungguh menikmati hidup baru, hidup yang membahagiakan bersama para kudusnya di surga, dan harapan kita agar kelak almarhum Bapak Wong Ying Fong sungguh menjadi pendoa buat kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita dengan rendah hati kita memohon ampun atas segala kekurangan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, dan terlebih dosa-dosa kita sejak kita dilahirkan hingga saat ini, agar ibadat kita sungguh pantas dan layak di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada di dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil suami tercinta, Papa tercinta, saudara tercinta, sahabat kita tercinta, Bapak Wong Ying Fong, dari tengah-tengah kehidupan di dunia ini menghadap kehadirat-Mu untuk selama-lamanya. Dengan hati sedih, kami mau menyerahkan jenazahnya untuk diperabukan, namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitannya. Sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang mati, maka kasihanilah Dia ya Tuhan. Terimalah Bapak Wong Ying Fong untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami yang terkasih, kita tahu ya bahwa baik hidup dan mati kita semuanya adalah milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, berarti kita kepunyaan Tuhan. Kalau kita kepunyaan Tuhan, seyogianya setelah kita meninggalkan dunia fana ini, kita harus kembali kepada Tuhan. Tidak boleh kembali ke tempat yang lain. Pertanyaannya, untuk apa kita harus kembali kepada Tuhan? Supaya kita dapat menikmati janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan? Hidup kekal bersama Dia di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Karena di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 di sana tertulis bahwa siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Tiada batasnya. Kita hidup di dunia itu sifatnya hanya sementara. Di dalam Pemazmur 90 ayat 10 di sana tertulis, hidup manusia itu 70 tahun, 80 tahun jika kuat. Namun kita mau bersyukur, mau berterima kasih bahwa almarhum Bapak Wong Ying Fong diberi usia sampai 76 tahun. Maunya keluarga, kita ingin hidup yang lebih panjang lagi, lebih lama lagi, supaya bisa bersatu, berkumpul bersama keluarga, sanak saudara, para sahabat-sahabatnya. Namun ini semua bukan kehendak keluarga, tetapi ini rencana Tuhan. Tuhan tidak ingin melihat umat ciptaannya itu menderita berkepanjangan. Tuhan menghendaki supaya umat ciptaannya semua hidup kekal bersama Dia di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih, Bapak Wong Ying Fong saat ini sudah tidak membutuhkan yang bersifat duniawi, yang bersifat kedagingan. Saat ini dan seterusnya yang diperlukan almarhum hanyalah doa-doa dari keluarga, sanak saudara, dan para sahabat-sahabatnya. Untuk apa?
untuk menghantar perjalanan beliau memasuki tanah air surgawi yang sudah Tuhan sediakan. Kita percaya bahwa seluruh umat ciptaannya pasti dicintai, pasti dikasihi, dan pasti diampuni oleh Tuhan. Selama kita dalam hidup melakukan hal-hal yang baik, percaya kepada Tuhan, percayalah semua yang telah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah dibawa oleh Tuhan, dia akan memasuki kemuliaan kekal bersama dia untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang, tidak akan kutolak. Artinya apa? Sebesar apapun kelemahan kita, keterbatasan kita, dosa-dosa kita, kalau kita sungguh mau menghampiri Tuhan, kita mau bersembah sujud kepada Tuhan, maka Tuhan senantiasa berkenan mengulurkan tangannya dan membuka pintu surga agar seluruh umat ciptaannya masuk di dalam kehidupan abadi. Inilah yang terindah. Maka bagi keluarga yang ditinggalkan, tidak perlu cemas, tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir. Percayakanlah keselamatan dan kebahagiaan suami tercinta Bapak Wong Ying Fong ini ke dalam kuasa tangan kasih-Nya. Semoga berkat kerahiman Tuhan, Allah memberikan pengampunan dosa, dan berkat kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan tempat yang membahagiakan untuk selama-lamanya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang saat ini hadir di ruangan ini, mari, sekalipun kita berbeda keyakinan, kalau kita sungguh percaya dan kita mau melakukan kehendak-Nya, kelak kita juga akan dipertemukan dan dimasukkan ke dalam kehidupan abadi, dan kita akan menikmati hidup kekal untuk selama-lamanya. Harapan kita sekali lagi agar kelak Bapak Wong Ying Fong ini sungguh menjadi pendoa buat kita semuanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Kami serahkan suami tercinta, Bapak tercinta, saudara kita tercinta Bapak Wong Ying Fong ini ke dalam kuasa tangan kasih-Mu. Semoga berkat kerahiman-Mu Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan berkat kemurahan-Mu Engkau memberikan tempat yang membahagiakan di dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Manusia diciptakan dari abu dan akan kembali menjadi abu. Kami menyerahkan saudara kami yang terkasih Bapak Wong Ying Fong untuk diperapukan, dan kami serahkan jiwanya kepadamu. Maka terimalah dia, ampunilah dia, dan hapuskanlah segala noda dan dosa saudara kami yang terkasih ini, Wong Ying Fong. Terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua dosanya Engkau ampuni, dan amal baktinya di dunia selama 76 tahun Engkau terima dengan baik. Oleh karenanya semoga ia menikmati kehidupan kekal dalam kemuliaan dalam kerajaan Allah Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa pula bagi semua orang yang berduka cita atas kematian saudara kami yang terkasih Bapak Wong Ying Fong. Semoga kesedihan mereka mendapat penghiburan dalam kasih karunia dari Allah, serta iman dan pengharapan mereka diperteguh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk istri yang ditinggalkan Ibu Linawati beserta anak-anaknya dan cucu-cucunya, sanak saudara, dan juga para sahabat-sahabatnya yang hari ini, pagi hari ini hadir di ruangan ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami, bebaskanlah kami dari segala macam sakit penyakit, agar kami yang masih hidup di dunia fana ini dapat melanjutkan perjuangan hidupnya sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan pemberkatan jenazah. Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami hamba-Mu ini
agar ia boleh masuk ke dalam kemuliaan kekal di dalam surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Manusia berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut memberikan kemuliaan kekal untuk Bapak Wong Ying Fong masuk ke dalam kehidupan abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri Bapak Wong Ying Fong mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Wong Ying Fong, istri tercinta Ibu Linawati beserta anak-anak serta cucu, sanak saudara dan para sahabat sungguh sangat mencintaimu, tetapi Tuhan Yesus lebih mencintaimu. Bapak Wong Ying Fong masuklah dalam kehidupan abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita memberikan taburan bunga. Mari kita lanjutkan ibadat kita dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami serahkan keselamatan dan kebahagiaan orang yang kami cintai, yang kami kasih, Bapak Wong Ying Fong ini, ke dalam kuasa tangan kasih-Mu, agar ia sungguh-sungguh menikmati kehidupan baru, kehidupan yang membahagiakan bersama-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Bapak Ibu serta anak-anak senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dengan demikian ibadat kremasi untuk almarhum Bapak Wong Ying Fong sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Kita persembahkan yang terbaik dengan memberikan taburan bunga. Itu nanti tanahnya juga sekalian. Nanti yang dia sedikit tanahnya masing-masing ambil sedikit, nanti taburin dulu. Ya. Nah, bunga taburnya juga di samping. Ada kan? Ini tanahnya sih. Nanti dulu. Ini tanahnya ambil sedikit. Ya, ambil sedikit ditaburin dia. Sambil memberikan taburan bunga, mari kita iringi dengan menaikkan pada pujian dari buku halaman 98. Buku halaman 98, lagu nomor 15, Hanya Kepadamu. Hanya kepadamu kami dapat berpasrah, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam tangan-Mu hidup dan mati kami, Engkaulah penebus. Cinta-Mu ya Tuhan mengalahkan maut. Hanya di Kau pangkal kehidupan yang selalu kami dambakan. Ya Yesus, sambutlah saudara kami ini dalam rumah Bapa, karena
supaya kami hidup untuk selamanya. Hidup atau mati, kami milik Tuhan. Maka Tuhan, bimbinglah umat-Mu di jalan menuju padamu. Tangannya jangan lupa diambilin sedikit. Tangannya di sini kok. Di rumah-rumahannya ambil sedikit, taburin di atas. Bunga taburnya kali dulu ke tempat duduknya. Desani udah tabur bunga, udah tabur tanah. Udah. Silakan tanahnya jangan lupa diambilin sedikit untuk ditaburin di atas peti. Kita akan memberikan sujud sebanyak 3 kali. Keningnya dikenain sampai ke lantai ya. Hormat yang pertama kita persembahkan sebagai tanda ucapan terima kasih dari anak-anak, menantu yang serta para cucu yang telah dibesarkan oleh almarhum Bapak Wong Yin Fong. Sujud yang pertama, silakan sujud. Tegakkan kembali. Hormat yang kedua kita persembahkan apabila selama berkenalan dengan almarhum Bapak Wong Yin Fong selama 76 tahun ada sikap atau tutur kata yang kurang berkenan di hati anak, menantu, para cucu, sanak saudara yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kita bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sujud yang kedua, silakan sujud. Tegakkan kembali. Sujud yang ketiga kita ucapkan selamat jalan kepada almarhum Bapak Wong Yin Fong agar sampai ke tanah air surgawi boleh berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan dan rintangan. Sujud yang ketiga. Tegakkan kembali. Berkenan anak-anak untuk bantu dorong peti. Boleh berdiri. Kiri kanan. Ya, pelan-pelan ya. Petinya dipegang dulu. Ya, kita dukung dengan doa Bapa kami dan salam Maria dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga, boleh kembali ke tempat duduknya dulu. Kami kembalikan kepada MC.